Wow, Loli ingin diangkat anak oleh Rasman Nasution. Aspek hukum yang saya mau garis bawah ini dari segi aspek hukum. Karena kenapa dari aspek hukum? Karena Rasman ini seorang advokat, seorang pengacara. Ya, dia ini gimana ya? Mengangkat anak itu mekanismenya bukan keinginan si calon anak angkat, bukan juga keinginan calon, sebatas hanya keinginan calon orang tua angkat. Dia bilang, "Om, tolong jaga saya. Saya tidak percaya dengan siapapun sekarang. Saya nggak punya orang tua," dan dia udah tegas. Polemik kaburnya Laura Mizani dan akan diadopsi oleh Rasman Arif Nasution tak pelak jadi perhatian dari netizen se-Indonesia Raya. Praktisi hukum ini pun ikut memberikan sakakmat kepada Rasman yang langsung mau mengadopsi Laura Mizani, ya, anak dari putri dari Nikita Mirzani, untuk dijadikan anak angkatnya. Ya, malahan Rasman lebih heboh dari Nikita Mirzani saat Laura Mizani tiba-tiba dipindahkan dari kamar amannya, safe house-nya. Dan hal itulah yang cukup menarik dari praktisi hukum tersebut yang langsung memberikan bantuan kepada Nikita Mirzani untuk lebih mempercerdas Rasman Arif Nasution terkait adopsi anak. Om, kalau seandainya itu terjadi, saya mohon kepada orang umum semuanya, ajukan saja permohonan ke pengadilan agama untuk saya diadopsi. Lalu saya bertanya, siapa kira-kira orang tua yang pengen untuk kamu diterimanya berikutnya di antara semua ini? Loli secara tegas mengatakan, saya mau bersama Pak Rasman. Artinya memang kami tidak ada membuat skenario apapun. Wow, Loli ingin diangkat anak oleh Rasman Nasution. Aspek hukum yang saya mau garis bawah ini dari segi aspek hukum. Karena kenapa dari aspek hukum? Karena Rasman ini seorang advokat, seorang pengacara. Ya, dia ini gimana ya? Mengangkat anak itu mekanismenya bukan keinginan si calon anak angkat, bukan juga keinginan calon, sebatas hanya keinginan calon orang tua angkat. Ajukan saja ke permohonan ke pengadilan agama. Nggak semudah itu, sobat hukum. Bukan begitu caranya. Ini harus diluruskan. Sebagai sesama praktisi hukum, kita harus mengingatkan, saling meluruskan bahwa pengangkatan anak itu didasari oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelaksanaan tentang pengangkatan anak, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang mana di dalamnya itu ada beberapa syarat-syarat dan prasyarat pula yang harus dilengkapi. Syarat-syarat diantaranya ya, ini harus terjadi kesesuaian antara orang tua angkat, calon orang tua angkat dengan orang tua kandung, bahwa anak ini dengan terbaiknya, kepentingan terbaik si anak adalah diangkat atau diasuh oleh calon orang tua angkatnya yang disetujui oleh orang tua kandungnya. Jadi Nikita Mirzani dalam hal ini harus memberikan persetujuan secara langsung di depan hakim pengadilan agama bahwa anaknya, anak kandungnya diperbolehkan diasuh oleh seorang Rasman. Nah, makanya ketika sudah terjadi keinginan atau kaburnya Loli, keinginan Loli untuk kabur dari rumah aman, lalu kemudian Loli merasa bisa diasuh atau bisa mendapatkan perlindungan selain daripada orang tuanya, ya harusnya Loli itu bisa mendapatkan masukan-masukan dari sisi seorang Rasman Nasution yang notabene adalah advokat senior, bahwa jika ingin memang Loli menyatakan secara tegas ingin diasuh oleh Bang Rasman Nasution, nah itu harus melalui mekanisme-mekanisme seperti yang terkandung dalam peraturan pelaksanaan pengangkatan anak. Bukan sebatas keinginan, bukan sebatas ajukan permohonan. Nah, ini apabila sudah melalui mekanisme-mekanisme itu, kemudian ada prasyarat. Nanti pengadilan agama juga akan memeriksa apakah calon orang tua angkat ini masuk
kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Di antaranya yang paling mendasar adalah bahwa seorang calon orang tua angkat itu setidak-tidaknya memiliki satu orang anak, sudah memiliki satu orang anak, atau sama sekali belum memiliki anak. Yang sesama kita tahu bahwa Bang Rasman ini anaknya sudah banyak, sehingga kriteria untuk menjadi calon orang tua angkat dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama itu menurut kacamata hukum saya, menurut pendapat hukum saya, dan menurut analisa hukum saya itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Di samping itu juga saya yakin Nikita Mirzani tidak akan menyetujui anak kandungnya Loli diasuh atau diangkat, diadopsi oleh seorang Rasman Nasution. Jadi ini video ini untuk meluruskan permasalahan-permasalahan, diantaranya permasalahan hukum tentang pengangkatan anak di pengadilan agama. Semoga video ini bisa mengedukasi, bisa meluruskan, bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana caranya pengangkatan anak itu bisa terjadi, tidak menjadi sebuah informasi yang simpang siur. Apakah pengangkatan anak itu seperti yang tergambarkan dalam video yang beredar di media sosial terkait di kasusnya Nikita Mirzani dan Loli. Sekian, terima kasih. Kaburnya Laura Mizani dari rumah aman di awal tahun 2025 menjadi catatan tragedi tersendiri, di mana hal tersebut cukup menghebohkan netizen se-Indonesia Raya. Apalagi dia kabur ke rumah Rasman dan Rasman berinisiatif berniat untuk mengadopsi anak. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa Rasman ternyata anaknya lebih dari satu orang. Kalau tidak salah ada 4 orang Sehingga tentu hal tersebut akan menghalangi dia untuk bisa mengadopsi anak. Karena hal itu tentunya masih akan dipertimbangkan oleh pihak pengadilan agama. Hal yang cukup mencerdaskan telah disampaikan oleh praktisi hukum yang memberikan pencerahan bagi kita sekalian bagaimana mengadopsi anak tersebut, syarat-syaratnya, dan juga tentunya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak antara orang tua asuh dan orang tua kandung. Meskipun pada statementnya Laura Mizani menganggap dirinya tidak punya orang tua, tetapi secara sah hukum dia masih anak Nikita Mirzani. Tentu perwalian hak asuh anak masih melekat pada Nikita Mirzani. Namun meskipun Nikita pas memberikan statement mengatakan bahwa dia sudah merelakan Laura Mizani, tetapi tentu saja hal tersebut tidak melepaskan diri dia dari sosok orang tua bagi Laura Mizani. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya, di rumah saya kita sudah tidak ketemu masih ketemu Alex, dia pacaran dengan Fadel Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa
like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.